Sawadee, ketemu lagi dengan spoil isi novel Kidnap episode 9 yang berjudul The Favorite List. Aku akan bagi menjadi 2 part saja. Min terbangun karena sensasi tubuh di sebelahnya bergeser. Ia tersenyum mengingat apa yang terjadi tadi malam. Pemilik senyum nakal itu perlahan membuka matanya, berharap melihat wajah imut Ki di dadanya. Namun ternyata yang ada di hadapannya, ternyata adalah telapak kaki Ki. Tapi meski begitu, tetap saja lucu. Min mencondongkan tubuh dan melihat Ki sedang tidur dengan kepala disandarkan di atas bantal seperti biasa. Putar kepalanya ke arah ujung tempat tidur. Kakinya terkepal di dadanya. Ini benar seperti yang dia katakan. Meski sedang tidur sambil berjalan, dia tidak punya tenaga untuk bangun dan pergi kemanapun. Jadi dia hanya berada di tempat tidur. Min memegangi pergelangan kaki Ki. Matanya menatap plester yang ada di telapak kaki Ki. Min meniupnya dengan lembut. Ki merasa geli, sehingga dia berbalik dan meringkuk di sisi lain. Min bangkit dan berbaring di atas Ki dan mencium pipinya berulang kali. Ki mengerutkan kening karena kesal. Apakah masih sakit? Min, tapi aku kesakitan. Min tersenyum sayang pada Ki yang masih terjaga tapi masih mengantuk. Dia mati lebih jatuh cinta dari sebelumnya. Min bisa merasakan bahwa apapun yang dilakukan Ki, dia bisa melihatnya bahkan lebih lucu. Dia hanya berbaring, rambutnya halus dan dia masih manis, membungkuk untuk menampar pipinya dan mengelus leher Ki lagi. Saat ini, apakah kamu tidak lelah sama sekali? Tidak, jawab Min segera, hampir tanpa berpikir. Dan masih terlihat mencurigakan. Min bertanya pada Ki, kamu lelah? Ki memandang Min dengan tidak percaya. Min menarik wajahnya menjauh dari Ki. Ekspresinya berubah menjadi ragu-ragu. Dan tadi malam itu, bagus nggak? Ini pertama kalinya. Min bertanya malu-malu. Ya, bagus sekali. Ki mengusap kepala Min dengan lembut. Min berbaring dan menyandarkan kepalanya di dada Ki. Seolah-olah dia adalah anak anjing yang besar dan penuh nafsu. Terima kasih sudah kembali bersama. Min masih merasa bersalah. Dia yang membatalkan Ki pergi terlebih dahulu. Jika dia tidak bisa menahan Ki tadi malam, hari ini dia akan benar-benar patah hati. Bagiku, kita belum pernah putus, jawab Ki. Ki berjalan menuruni tangga menuju ruang tamu dan melihat Men berdiri di meja makan sambil menguap. Membuka bungkus bubur dan menuangkannya ke dalam mangkok. Mengapa kamu menguap? Tadi malam aku tidak bisa tidur nyenyak. Oh, kenapa begitu? Nel, hantu di rumah ini menangis lagi. Tapi kali ini, dia tidak menangis. Hiksa, dia menangis. Min sepanjang malam. Men selesai menggoda dan tersenyum nakal. Aku minta maaf atas nama hantunya. Wajah Ki memerah. Tadi malam aku lupa memikirkan tentang Men. Padahal, hal ini dianggap sangat berbelas kasihan padanya. Satu-satunya hal yang menggodanya adalah kalimat ini. Aku hanya bercanda. Tenang saja, aku senang keinginan kalian berdua akhirnya terkabul. Dan apakah kamu akan pindah ke sini dan tinggal bersama-sama? Jawab Ki malu-malu. Ki melihat ke meja, dia melihat masih ada 2 kantong bubur yang tersisa. Jadi Ki berbalik bertanya pada Men, bubur yang mana untuknya? Aku akan menuangkannya, mungkin dia akan turun untuk makan sekarang. Bubur apapun boleh, apapun yang dimakannya, enak. Ki mendengarkan jawaban Min. Ki tiba-tiba memikirkan sesuatu. Oh ya Men, apakah Min biasanya memiliki sesuatu yang khusus yang dia sukai? Seperti apa saja, makanan, atau benda, atau warna favorit? Mengapa aku ingin membeli hadiah untuk pacarku? Tapi aku tidak tahu apa yang dia sukai. Serius, Min juga tidak tahu. Selain Peki, Min tidak terlihat sangat menyukai sesuatu sebelumnya. Benarkah? Benar, bahkan Men pun tidak tahu apa yang disukainya. Apa ini aneh? Min mengajari pelanggan asing cara bertinju di game dengan Min memegang gawang sebagai sparring partner, membiarkan Clint menendang dan mengatur posisi dengan benar. Ki duduk dan menunggu di kursi-kursi yang ada di area tersebut. Ki juga kagum karena Min bisa mendapatkan pekerjaan baru yang sesuai dengan rutinitas hariannya. Karena ini hampir tidak ada apa-apanya. Ki melihat Min melakukannya setiap hari di garasi rumah tua. Tapi kali ini, Min melakukannya dan dapatkan uang. Min sangat suka tinju. Tinju, Ki menulis di buku catatan kecilnya.
Kim memahami rasa frustrasi Min karena tidak mengetahui bahwa orang lain menyukainya. Bagaimana rasanya ketika Min lolos dari Ki dan datang ke sini? Ki mencari petunjuk dari barang-barang yang ditinggalkan Min di seluruh rumah. Namun apapun yang aku temukan, aku tidak dapat memahaminya. Apa artinya bagi Min? Saat Min menghilang, sangat menakutkan karena Ki tidak punya informasi untuk petunjuk. Sepertinya aku tidak terlalu mengenal Min. Aku sama sekali tidak suka seperti ini, jadi aku memang ingin fokus mengenal Min lebih jauh. Apakah kamu bosan? Sudah kubilang jangan datang, panas sekali. Min segera berlari mencari Ki. Ki tersenyum dan menggalang sebagai jawaban bahwa dia tidak bosan. Jadi, kamu harus pergi bekerja kemana? Ada pekerjaan di toko selancar pada jam 1 siang. Ki mengangkat arloji untuk melihat dan waktu menunjukkan pukul 11.32 menit. Dan Ki tersenyum. Jadi sekarang kamu bebas, kan? Ayo jalan-jalan. Kemana kamu ingin pergi? Atau mencari sesuatu untuk dimakan? Apa yang kamu sukai atau apa yang ingin kamu lakukan? Pilihlah, aku akan mengantarmu ke sana. Tenang, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan serangkaian pertanyaan? Aku tidak bisa menjawab tepat waktu. Min melihat sikap Ki dan duduk di sebelah Ki dan bertanya dengan hati-hati. Apakah ada yang salah? Ya, aku ingin tahu apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka. Aku baru sadar, kalau aku tidak tahu banyak tentangmu, aku juga ingin mengenalmu lebih baik. Min membekuk, hatinya langsung membengkak. Dia melompat dan mencium bibir Ki dengan lembut. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak malu dengan orang lain? Kenapa malu? Pacarku sangat manis. Jawab aku dulu. Saat dia melihatnya Ki mulai mengerutkan keningnya, Min kemudian berpikir untuk menemukan jawabannya, tetapi ternyata dia tidak dapat memikirkan apapun sama sekali. Aku tidak bisa memikirkan apapun. Sekarang, apapun yang disukai Mers, aku menyukainya. Jika kamu ingin membelikanku sesuatu, cobalah bertanya kepada Min, apa yang diinginkannya. Aku pacarmu, aku bukan pacar Man. Aku tidak tahu, bagaimanapun, aku harus mendapatkan jawaban. Ini jam 11.30 menit. Dan kita punya waktu 3 jam lagi sebelum kamu berangkat kerja. Mari kita cari tahu apa yang kamu suka. 3 jam adalah waktu yang cukup untuk melakukan satu hal. Aku sangat menyukainya. Tapi aku harus kembali dan melakukannya di rumah. Min menatap Ki, matanya menyipit. Tapi dengan nada itu, Min mengatakan itu hanya untuk menggoda dan berpura-pura malu. Dan Ki tahu kalau Min memang begitu. Pasti akan serius kalau Ki setuju. Pikirkan hal lain. Ki menepuk bahu Min dan mengajak Min keluar dari game. Tadi kamu bilang, ingin mengajakku melakukan sesuatu yang aku suka? Arang Min setelahnya. Ki mengajak Min makan di department store setempat. 1 jam telah berlalu dan Min masih belum menjawab apa yang dia suka makan. Ki mengajaknya bermain game, melihat-lihat pakaian, dan barang koleksi. Tapi Min tidak tertarik pada apapun. Ketika berjalan kembali ke tempat parkir, ada yang membuat Min tertarik dengan mata berbinar dan bergegas mengambilnya adalah es krim santan. Ki menuliskan kata es krim santan di buku catatan yang sama. Setelah membacanya lagi, aku melihat kata tinju dan es krim santan ada di sana. Aku bertanya-tanya, apakah yang dia lakukan benar-benar ada gunanya? Karena aku membawa Ki untuk bekerja denganku, hari ini Min mengendarai mobil Ki. Dia melaju ke tempat parkir toko selancar. Namun terkejut, karena hari ini tempat parkir itu ramai. Ada banyak sekali mobil. Siapa yang datang untuk parkir di toko? Sebuah generator dari kru film, lewat diikuti oleh fan syuting. Ada stiker di mobil yang menyatakan itu adalah lokasi syuting film. Min menatapnya dengan penuh minat. Aku akan segera datang, kata Min, dan mengikutinya ke tempat generator berhenti. Letaknya tidak jauh dari toko papan selancar tempatnya bekerja. Kim melihat postur Mide, jadi dia mengeluarkan buku catatannya dan menulis satu hal lagi tentang kru film sebelum mengikuti Min. Min dan Ki berjalan melihat pantai di depan toko selancar dan melihat ada syuting di sana. Min menoleh dan melihat James duduk dan mengambil gambar dengan pelampung karet flamingo di pantai. Min memanggil James sambil melambaikan tangannya lebar-lebar di James. James berbalik dan melihat bahwa itu adalah Min dan bergegas memeluk Min. Min, keduanya berpelukan dan bergoyang maju mundur dalam kebahagiaan. Apakah kamu sendiri yang datang ke sini? Kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Bagaimana kabarmu?
Aku baik-baik saja, Vi. Aku baru saja pindah ke daerah ini. Apakah perpindahan ini merupakan perpindahan permanen? Min mengangguk menanggapi James. Ki mengikuti dan berdiri di samping Min. Min tidak sengaja memiringkan tubuhnya menuju Ki dengan bahu berdekatan seperti biasa tanpa disadari. James memandang Min dan Ki. Dia membaca bahasa tubuh Min dengan mudah. Oh, aku mengerti. Ketika James melihat Min dan Ki tampak bersemangat, James menggoda mereka dengan berpura-pura wajah sedih, lalu menangis dan terisak. Ini berarti aku harus kehilangan seorang stuntman yang terampil. Satu orang pergi. Bagaimana industri kami akan berkembang tanpamu? Industri tidak pernah memotret wajahku. Tidak masalah jika mereka kehilanganku, kan? Bisa dimaklumi. Diam di rumah bersama pacarmu setidaknya akan menjadi pahlawan pacarmu. Pacarmu seperti wanita muda, berkulit putih, langsing, wajah manis, memenuhi spesifikasimu juga. James tersenyum menggoda. Ki mengangkat alisnya, bertanya-tanya, apakah semua orang tahu spesifikasi Min? Tapi aku belum sempat bertanya apapun. Sapaan seorang yang ceria terdengar dari belakang. Hei, apa yang kalian bicarakan? Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Terlihat dia adalah seorang pria kurus, berkulit putih, berwajah manis dengan kemeja Hawaii dengan kancing atas tidak dikancingkan dan nama trak tergantung di lehernya. Dia tampak seperti bagian dari kru film. Petir, Min sepertinya menyebut namanya lebih dari sekadar sapaan. Hai, Nap. Kita sudah lama tidak bertemu. Aku merindukanmu. Ya, Vi, kita sudah lama tidak bertemu. Tir sepertinya memenuhi setiap spesifikasi Min. Lalu Ki menoleh untuk melihat wajah Min. Diam-diam aku memperhatikan mata Min yang sedikit gugup. Tolong berikan nomor teleponmu. Masih melakukan acian? Nomor lama yang biasa aku hubungi. Itu tidak tersambung lagi. Sudah lama sejak aku pindah. Adapun acian? Ya, jika difilmkan di sekitar sini, itu sudah cukup. Bagus, berikan aku nomormu. Kirk menyerahkan ponselnya kepada Min. Ketika Min selesai mengetik, dia mengembalikan ponsel ke Kirk. Thank you. Apakah kamu masih bisa ditelepon larut malam seperti biasanya? Untuk berjaga-jaga ada sesuatu di sini. Vi bisa meneleponku kapan saja. Aku siaga. Oh, kamu pandai sekali memohon. Lalu kamu mengganti nomor teleponmu dan kabur. Kamu tidak memberitahuku saat itu? Kirk mendorong kepala Min. Min tertawa karena tidak punya alasan. Ki tidak tahan dengan permainan fisik antara pacarnya dan Tirna. Bersikaplah seolah dia tidak berdiri di sini bersama mereka. Tapi seperti tadi malam, kamu belum siap dan sibuk, kata Ki. Dan Min terkejut. James berbalik dan menatap Ki. Tir sedikit bingung dengan maksud Ki. Saat melihat ekspresi Tir, Min sadar kalau dia lupa mengenalkan Ki dan Tir satu sama lain. Oh, maaf, aku lupa. Ki, ini Petir, asisten casting yang bekerja sama denganku. Petir, ini Ki, pacarku. Halo Nongki, mumpung semuanya ada di sini, duduklah sebagai tambahan untukku. Tidak hari ini, Vi, aku harus menjaga toko. Tokonya ada di sini. Oh, bukankah pemiliknya memberitahumu bahwa hari ini kami menggunakan toko ini sebagai lokasi? Min bingung dan segera mengeluarkan ponselnya untuk melihatnya. Melihat pemilik toko selancar itu mengirim 8 pesan, Min tersenyum masam pada Tirta. Aku tidak memeriksa ponselku tadi malam. Sudah kubilang dia sedang sibuk, kata Ki dengan ekspresi superior di wajahnya. Aku ingin mengatasinya. Saat Kirt mengetahui kalau Ki adalah pacar Min, Kirt langsung memahami sikap Ki dan tersenyum melihat sifat posesif Ki tanpa berpikir untuk menahan perasaannya. Jadi sekarang, apakah kamu bisa membantuku untuk menyiapkannya? Bisakah kalian berdua? Min mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap kepala Ki. Mari kita semua datang dan mengisinya, dan membuat pekerjaan tersebut terlihat seperti ada uang ekstra yang harus dibayar sedikit. Min tersenyum senang, dia dan Ki bisa berlarian di lokasi syuting bersama lagi. Dia tidak menoleh untuk melihat betapa kesalnya Ki dengan ekspresi gembiranya. Ki yang telah selesai berganti pakaian, berdiri bersiaga di meja kesejahteraan di lokasi syuting. Matanya menatap Min yang sedang berdiri dan berbicara dengan Ki di depan monitor di kejauhan. Ki memperhatikan wajah Min yang asyik ngobrol dengan Ki. Ki mengerutkan kening dan kesal dengan semuanya. Ki belum pernah melihat Min seperti ini bersama siapapun. Bahkan lelaki itu membiarkannya duduk bersamanya. Ki menendang pasir yang menyebabkan pasir berterbangan ke wajah Jamet yang sedang duduk.
Oh, tenang saja, Nongki, santai saja. Apakah Pethiat benar-benar dekat dengan Min? Oh, Nongki, Thiet bukan seperti yang kamu pikir, Jan. Tidak perlu membuang waktu untuk iri padanya. Aku tidak peduli Thiet memikirkannya atau tidak. Tapi bagaimana dengan Min? Dia bertingkah aneh. Thiet, itu yang aku carikan. Apa yang akan kamu katakan yang akan menggoyahkan hubungan? Jadi James berpura-pura menghindar dan pergi, tapi Ki dengan cepat berjalan mendekat dan menangkapnya terlebih dahulu. Jangan bilang kalau pasangan ini benar-benar punya sejarah satu sama lain. Bagaimana seharusnya? Ini tidak terlalu nostalgia, tapi ya, itulah alasannya. Alasan Min menjadi stuntman adalah karena Thief mengundangnya untuk bergabung di industri tersebut. Hah, sepertinya kamu tahu kalau Thief ini tipenya Min. Sepertinya dia mencentang semua kotak yang tepat. Saat dia diundang, dia hanya meminta 2 kata dan memberinya senyuman manis. Oke, karena dia manis. Dan tinggal untuk waktu yang lama, tapi lihat, mereka semua adalah rekan kerja. Paham? James menunjuk ke arah depan saat orang-orang tersebar di beberapa tempat. Semua orang tampak tidak terlalu sibuk. Tapi Min mengangkat payung untuk Tyr dan membelakangi Tyr karena menggunakan punggungnya sebagai alat tulis. Ki menoleh untuk melihat wajah James, ekspresi marah di wajahnya. James mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya. Bersambung.